It's more bad. It's stop breathing. It's stop breathing. It's more bad. Assalamualaikum Brodi, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Marzum. Tapi sekarang kita akan Marzumnya adalah Marzum Service Handphone. Kalau beberapa minggu kemarin kita udah service handphone untuk iPhone lebih spesifik, kemudian ganti LCD, dan sekarang adalah partnya buat kalian Android fanboy brother. Buat lo semua yang mungkin punya masalah sama handphone kalian, mungkin jatuh karena human error, atau mungkin ada software yang rusak dan harus di-update kah atau harus di-downgrade kah, ini kita akan bahas jauh lebih detail di video kali ini. Dan sekarang beliau seperti biasa sudah sampai di Buana Phone Service di TC Roxy, dan kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu teknisi dari Buana Phone Service. Kira-kira Doski ini gue gangguin ya, lagi kerja apa nih dia? Kira-kira yang paling banyak bermasalah tuh kalau misalkan orang servis datang ke sini tuh apa sih? Apakah kerusakan berat? Apakah kerusakan ringan? Nanti kita akan bahas jauh lebih detail. Assalamualaikum brother, serius amat nih gue lihat-lihat. Waalaikumsalam. Apa kabar, ya, Bang? Baik. Baik ya, ini gue ganggu sedikit nggak apa-apa nih ya. Kita nggak ngobrol-ngobrol apa-apa, dikit. siap. Mudah-mudahan ini mempermudah buat viewer Pricebook yang bingung kalau mau servis handphone di mana atau kalau mau konsultasi handphonenya rusak tuh harus kemana. Nah Bang, gue boleh tahu nggak sih, ini lu sekarang lagi ngerjain apa nih yang lagi diservis? Untuk saya ngerjakan lagi ngerjain Samsung A51. Ini kan ada banyak banget. Kendalanya apa nih Bang di Samsung Galaxy A51? Kalau untuk A51 lebih sering di RAM-nya, di RAM. Iya, Kenapa tuh RAM-nya? Dia tiba-tiba bootloop. Nah, boot loop-nya ini berarti kan ada sesuatu hal yang terjadi. Apakah itu hardware atau software yang terjadi? Ke awal kita lakukan software dulu. Oke. Cuman kan kalau biasanya customer lebih mementingkan data. Itu Benar. yang pertama. Nah, karena lebih sering masuk dan dari lapangan sering mengerjakan ya paling kita fokus ke RAM-nya. Ke RAM-nya dulu? Iya, langsung Apa ke yang RAM. terjadi sama RAM-nya? Setelah kita cek, ternyata memang dia over. Jadi terlalu banyak mendownload aplikasi Iya. sehingga dia sibuk dan dia ngambek akhirnya boot loop. Betul. Oke, nah kalau kayak gini kira-kira apa nih? Apakah ada spare part yang diganti atau gimana? Kalau untuk si RAM-nya? A51, Aha. jadi kita coba perbaikan pakai RAM yang sebelumnya dulu. Oke. Kalau memang masih oke, kita pasang, kita tes 1-2 jam nggak ada Masalah? restart atau kembali boot loop lagi, kemungkinan kedepannya aman. Oke. Ya, karena kan kita garansi juga kita jamin. Apabila terjadi lagi, paling langsung kita pergantian RAM. Pergantian Langsung RAM. pergantian RAM. Cakep. Dan nanti kita tetap garansi tetap saya jamin gitu. Kira-kira untuk Samsung Galaxy A berapa nih? A51. A51 ganti RAM-nya tuh berapa? Kalau pergantian RAM bisa sampai 650.000 sampai 600.000. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kasus RAM yang memang yang lama masih bisa dipakai bisa sampai 400.000 sampai 450-an. Oke, ini harus di take note adalah harga rata-rata ya. Iya, harga rata-rata. Karena setiap handphone mereknya tuh beda, kemudian tipenya beda, pasti harganya juga beda. Intinya range harganya sekitar segitu. Segitu. Atau buat lo semua yang mungkin pengen coba konsultasi, punya masalah yang sama, tiba-tiba boot loop, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor Buana Phone Service. Betul. Nah, kalau misalkan handphonenya tuh Android bener-bener matot. Kalau minggu kemarin kan kita udah sempat bahas kalau si iPhone matot tuh gimana cara servisnya atau apa yang berkendala. Kalau Android pasti akan beda kan? Ini ada contohnya nggak sih Bang, lu yang diservis? Oh, ini Matot. ada sih satu. Ya, Ini handphone apa nih? Ini untuk ROG 2. Dari analisis diagnosa lu setelah dibongkar, ini ada apa yang terjadi sama si ROG ini? Jadi setelah saya melakukan pengecekan dari si supply tegangan handphonenya memang nggak ada respon atau reaksi. oke. Ketika dicolok cas dia nggak ada respon, ketika di on kan juga nggak ada respon. Oke. Dan kalau untuk kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di CPU. Oh, CPU. CPU nggak ada respon Aha. ketika dinyalakan. Aha. Yang udah sering terjadi untuk kasus ROG 2 sampai 5 yang sering ya di CPU. Itu Di kerusakan CPU-nya. memang parah. Kalau memang kerusakan parah di CPU untuk Asus ROG ini, kira-kira range harganya berapa nih kalau Dan servis? harganya untuk ROG 2 masih sekitar 1,3. Nah, untuk ROG 3 masih 1,450. Oke. Untuk ROG 5 1,7. Itu kan yang flagship sebenarnya ROG masuk segmentasinya handphone flagship ya bro, gaming flagship. Kalau handphone yang kayak mid range dari Redmi, Xiaomi gitu, kira-kira kalau mati atau boot loop itu range harganya berapa? Mati total deh. Untuk Xiaomi dan kayak Redmi, Oppo yang lama itu Iya. Itu kalau misalkan terjadi yang sering itu kan di bagian IC charger banyak. IC juga. charger. Itu IC power juga. IC power. Tapi lebih sering kan jadi dari si
MMC-nya. MMC-nya. Yang sering sih itu. Itu biasanya berapa tuh kalau ganti disokin? Kalau MMC ya untuk MMC. tipe-tipe lama ya paling yang dari 2/16 paling kita untuk harganya masih 325. Oke. Kalau yang 332 sekitar 400.000 sampai 450. 4/64, 4/64 nyampe 600 atau 5,5-an lah. 6128, 6128 sekitar 700 sampai 800.000. 8256. Udah masuk bukan MMC lagi. Dia masuknya prosesornya UFS. Siap. Ya bilang Masuknya bukan mid-range ya, udah flagship Iya. kalau 8256 ya. Itu berapa kira-kira? bisa nyampe 1500-an Om. Oke, Mas Bro, gue mau nanya nih, Boleh. dari sekian banyak merek handphone Android, yang paling banyak di servis Android disokin tuh brandnya apa? Kalau untuk Android sih hampir semua ya, bukan cuma satu tipe aja ya. Karena mungkin faktor usia atau umur gitu. Bener, karena memang masalah lifetime ya. Iya, betul, Masalah lifetime. handphone yang udah lama pasti lo akan semakin soak juga Iya, spare part dalamnya. Nah sekarang gue mau nanya sedikit nih. Boleh. Ada kategori kelas berat dan ringan nggak sih kalau dalam sebuah servis Android tuh? Tetap ada, Mas. Tetap ada. tetap. Yang masuk kategori berat biasanya tuh apa yang terjadi? Dari CPU atau mungkin dibilang RAM, MMC itu memangnya kalau untuk dari si lapanya memang udah ikutnya berat. Pengerjaannya berapa lama nih kalau misalkan berat kayak gini? Kalau untuk kasus yang berat bisa sampai 2 sampai 3 hari, bahkan 4 hari lah kalau memang telatnya ya. Kalau udah mati total banget, ada Iya, IC power yang kena dan iya. segala macam, bahkan mungkin sampai ganti mesin, Iya, itu kan udah berat banget. Iya. 2 sampai 3 hari, mungkin bisa 4 hari. Iya, bahkan Oke, selain itu apa lagi nih yang paling sulit banget sampai bisa text time? yang mati kena air lah. Nah, ini mati kena air karena human error. Iya. Nah, biasanya kalau mati kena air tuh partnya apa aja sih yang biasa lu ganti? LCD. Pasti. Yang pertama pasti LCD. Heeh. Kita cek dulu dari LCD tuh. Tapi Oke. kalau memang LCD ada masalah mau nggak mau ya kita harus ganti LCD. Oke, setelah itu apa lagi kalau habis kena air? Konslet. Yang Konslet. Kelistrikan-kelistrikan yang Iya, di dalam. pasti ada yang bermasalah. Oke. Gitu. Kedua ya paling hampir keseluruhan dicek kalau kena air kayaknya Mas. Iya. Rata-rata menghabiskan uang berapa sih kalau misalkan gua sebagai customer gua ngebawa Redmi Note 9 series 9, misalkan. iya. Itu kalau matot gara-gara kecemplung air berapa ya harganya? Biaya servisnya nanti kita coba cek yang pertama dulu, kita cek mesin. Komponen apa yang diganti ya? Iya, nanti setelah memang dari si airnya memang nggak endapannya nggak terlalu parah atau mungkin korosinya memang nggak begitu parah, Aha. saya konfirmasi ya. Untuk harganya paling 400.000. Nyemplungnya cuma Ringan-ringan beberapa ya, cemplung terus saat diangkat. gitu. Kalau yang udah parah banget nyemplung sampai bermenit-menit bahkan berjam-jam tuh Ya, gimana? nanti kan paling gitu setelah dicek mesinnya kondisi udah parah, saya konfirmasi bahwa ini mesinnya parah, saya kasih harga paling standarnya sekitar 600. Oke. 600 kalau memang bisa. Aha. Kalau setelah dicek LCD-nya juga kena, ya mau nggak mau kita konfirmasi harus ganti LCD juga setelah mesin nyala. Aha. Kalau memang LCD-nya kena, kita tetap ada rekomendasi dalam arti bantu harga Om. Oke. Total semua berapa itu kita menghabiskan uang kalau kecemplung? Bisa, Range harga aja deh, berapa range ratus ribu atau harganya nyampe untuk jutaan nggak sih? Bisa sampai 900.000 kalau memang sama LCD. Kalau yang flagship mungkin bisa sampai jutaan Bisa kali ya? jutaan. Berapa tuh jutaannya kira-kira? Kalau untuk Let's say S10 Plus atau S20 S20 kalau series LCD kena mungkin lebih di atas 3 kayaknya. 3 ya? Iya, belum mesin. belum mesinnya, belum spare part lain yang diganti. Iya. Itu adalah kasus berat. Sekarang kita bakal masuk ke segmen kasus-kasus yang receh-receh aja deh Bang Boleh, Bro. boleh. Yang kadang tuh suka konektornya kah, suka kendor, Iya. apa segala macam. Kita ngomongin konektor dulu deh. Ini konektor masuk kategorinya apa? Kalau Ringan kan? Ringan lah, hitungannya ringan. Oke. Rata-rata handphone Android kalau konektornya ganti tuh range harganya berapa? Untuk seri-seri yang lama sekitar 100.000 Aha. sampai 125.000-an. Udah sama ongkos pasang belum? Udah sama auto Udah pasang ongkos plus pasang. garansinya juga. Garansi berapa lama sih kalau di Buana Garansi Service? untuk konektor bisa 2 minggu. 2 minggu. Kalau misalkan lebih dari 2 minggu kami tetap bantu. Tetap bantu Ya ya? kalau memang kerusakannya sama. Oke. Gitu. Oke, selain konektor apalagi yang masih masuk kategori ringan-ringan aja? Kerusakan software kayak ganti kamera. Oke. Dan apa namanya ya pergantian fleksibel Oke. dan LCD itu yang tadi gitu. Oke, LCD. Sekarang kalau misalkan pergantian kamera
kamera tadi deh, rata-rata range harganya berapa nih untuk handphone Android ganti Kalau kamera? untuk Oppo, Vivo, Xiaomi ya untuk kamera depan standarnya sekitar 175.000. 175.000, walaupun resolusi kameranya kadang kan beda-beda tuh. Tetap range harganya segitu, 175.000. Kalau kamera belakang? Kalau untuk kamera belakang ya mungkin nanti kita cek dari si agennya. Kadang kalau untuk kamera belakang memang untuk dari sananya penyediaan Stok spare partnya stoknya terbatas mas gitu. Oh iya, memang agak sulit kalau kamera ya. Setelah kita cek memang ada, baru saya bisa kasih harga ke si customernya gitu. Oke. Rata-rata berapaan sih bro? Rata-rata 250.000 sampai 275. Tergantung resolusi dan ketersediaan Iya, barangnya. betul. Dan tergantung mid-range atau flagship. Betul. Oke. Nah ini mungkin buat teman-teman viewersnya Pricebook, ada yang suka berkendala sama baterai. Nah zaman sekarang itu kan udah nggak ada baterai yang copot pasang. Betul. Semua kan baterainya tuh built-in di dalam gitu ya. Iya. Nah banyak nggak sih kasus-kasus ringan yang suka ganti baterai atau baterai gelembung? Untuk kasus baterai ya paling Ganti kan pasti mau nggak mau ganti baterai. Ganti lah. Oke, kita ngomong sekarang masalah range harga deh. Range harga baterai kalau mau ganti disokin yang built-in, kita ngomong masalah mid-range. Mungkin mid-range masuknya Samsung Galaxy A series, kemudian ada Realme number series kayak Realme 7, Realme 8, Realme 9, kemudian Redmi series, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi Note 11. Itu kalau ganti baterai berapa ya dia? Untuk masih di Redmi, Redmi series. ya Redmi series sekitar 275-300-an lah mas. Kalau si Samsung? Kalau untuk si Samsung dari S10 Plus sampai ke S20 Plus ke atas, itu memang dari kita lihat dari pengerjaannya juga. Gitu. Kalau memang dia pengerjaannya untuk bongkarnya aja masih tetap ada kendala, ya kita untuk harganya tetap ada perbedaan. Misalkan dia biasanya kalau di Redmi 250, 275, 300, di Samsung bahkan lebih sekitar 400 atau sampai 550-an. Kalau misalkan yang flagship, let's say Samsung Galaxy S series atau kan kalau Xiaomi punyanya sekarang Mi series kan masuk kategori flagship. Udah bagus lah itu berapa? Atau mungkin Oppo-nya yang flagship Oppo apa misalkan Find X atau apa itu range harganya berapa ya baterai? Sekitar 550-an mas. Paling mahal Iya, paling banget mahal, itu. paling mahal banget, 550 ribuan. Iya. Apa yang terjadi ketika sebuah smartphone tiba-tiba pakainya belum terlalu lama tapi tiba-tiba baterai gelembung? Mungkin terlalu cuek dengan pemakaian lah istilahnya. Oke. Jadi kita ngecas nih sambil main nih. Mungkin pengecasan setelah ditinggal tidur. Saya cas dulu, besok saya cabut gitu. Nah itu yang menyebabkan si baterai itu gampang kembung gitu. Gampang kembung. Iya, Sama mungkin nggak pakai ya seperti biasa walaupun sebenarnya walaupun klasik tapi memang penting banget. Lu pakai harus charger bawaannya. Iya betul. Benar. Kemudian hindari penggunaan yang terlalu sering ngecas di dalam mobil. Betul. Karena memang dayanya tuh nggak terlalu stabil Tetap gitu ada ya. perbedaannya. Nah itu sebagai knowledge ya brother. Oke, itulah tadi beberapa kerusakan ringan dan sampai yang berat ya yang udah kita bahas tadi. Betul. Dan sekarang kita akan masuk ke part yang jadi poin utama sebenarnya di video kali ini. Gue tuh penasaran banget ya. Kita sempat ngebahas masalah service upgrade internal storage di iPhone. Ya. Dari yang misalkan iPhone 64GB. Karena kan iPhone nggak pernah punya slot micro SD kan. Dia kan mau nggak mau ya lu pakai cloud. Iya. Tapi kan cloud-nya ini kan bayarnya tuh terus-terusan gitu loh, continuity. Nah Android itu sebenarnya kalau misalkan mau di-upgrade tapi bukan internal storage ya. Karena kalau Android kan ada micro SD. Ya kan. Gue pengen upgrade RAM deh sekarang. Kira-kira bisa nggak sih di Buana Service? Kalau untuk upgrade RAM tetap bisa. Dalam arti bisa. Mas, saya mau servis dari RAM 3 GB atau bisa naik ke 4 GB. Nah, itu dia tuh. Menarik tuh. Ya, Bisa nggak? Bisa. Bisa? Iya. Dari 4 GB, gue mau ke 6 GB. Bisa. 6 GB mau ke 8 GB. Bisa. Itu untuk harga 3 sekitar 450. Dari 3 ke 4, dari 3 ke 4 kita urutan. Ke 5,5 sampai 600.000. Oke, kalau gue mau dari 4, nggak ada RAM yang 5 GB ya. Ya, Kalau mau dari 4 ke 6? 6. Kalau 4 ke 6 masih kena 700 sampai 800.000. Dari, tadi kan 6 ya? Kalau gue mau ke 8? Kalau untuk 8 itu udah nggak masuk MMC mas. Itu jatuhnya perubahan RAM. Setelah saya cek matinya dari RAM. Nah itu dari 8 ke 12. Itu bisa. Bisa? Bisa. Harganya berapa tuh? Kalau dari 8 sekitar 1,5-an. 1,5. Tapi kalau yang 12 bisa sampai 2,2. Oke. Ada nggak sih resiko yang terjadi ketika kita memaksakan handphone Android kita untuk kita upgrade RAM-nya?
Kalau untuk kondisi mati memang di RAM Aha. atau di MMC ya, Aha. itu nggak ada resiko. Tapi kalau sengaja kita datang ingin naikin RAM atau pergantian RAM, Aha. itu kita tetap kasih resiko. Apa tuh resikonya Karena kira-kira kan buat edukasi? kondisi si handphone itu normal. Siap resikonya kami kerjakan, tapi kalau enggak mending nggak usah dulu. Oke, last but not least deh, gue sebagai orang awam nih ya, yang kadang suka gue tuh banyak banget teman-teman gue yang suka mengeluh ke gue gitu soal, Wok, gimana nih Wok, handphone gue Wok, abis gue upgrade OS-nya Wok, banyak banget bug-nya, emang kayak begini nih ya gitu. Nah, kalau gue udah terlanjur untuk upgrade OS, bisa nggak sih gue downgrade OS di Sokin? Kalau untuk di Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Aha. atau apa namanya device Xiaomi, lain Oppo, lah ya. Vivo, ya Android itu paling banyak yang make ya. Nah, dia apa namanya kemungkinan masih bisa diturunin versinya kembali. Nah, itu kan tadi Oppo, Vivo, Xiaomi bisa. Samsung bisa nggak? Kalau Samsung hanya beberapa yang bisa. untuk Hanya di beberapa? downgrade. Karena tingkat apa namanya keamanannya lebih tinggi. Ya. Oke deh, brother. Terima kasih banyak ya informasinya nih. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman Pricebook. Dan thank you banget buat manajemen building dari ITC Roxy dan juga ITC Group yang selalu menjambe untuk selalu update harga pasar, ngecek juga servis dan segala macam. Dan terima kasih juga nih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi gaming main NFT, channel YouTube Pricebook punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa di subscribe. Bewok pamit. Thank you brother. Pamit juga, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.